Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchan. Pada video kali ini kita akan coba menggabungkan semua konsep yang kita punya guys. Kita akan bahas rangkaian RLC seri, tegangan total, dan impedansi. Nah, kita sudah belajar banyak guys tentang rangkaian listrik AC. Nah, sekarang apa yang terjadi jika saya punya sumber tegangan AC? Nah, saya hubungkan dengan 3 komponen ya, yaitu adalah R, resistor, ya saya gambar resistor, kemudian L, induktor, dan yang ketiga adalah kapasitor. Nah, ini disebut sebagai rangkaian RLC seri, yaitu saya gabungkan resistor L, induktor L, dan kapasitor C dalam susunan seri guys ya. Bagaimana kita menganalisis rangkaian RLC seri ini? Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni guys. Mereka memiliki karakteristik masing-masing guys ya. Dimana kita kalau ingat diagram fasor dari masing-masing RLC ya, diagram fasor. Kalau R murni kita punya arus dan tegangan dia satu fase. Kalau L murni arusnya di sini tapi tegangannya sudah mendahului sebesar 90 derajat. Kalau C murni arusnya di sini tapi V-nya ketinggalan sebesar 90 derajat guys ya. Kemudian untuk R murni dia punya hambatan sebesar L murni punya hambatan namanya XL, dan C murni punya hambatan XC. Kalau belum paham, silahkan tonton video sebelumnya guys ya. Nah, kalau kita punya RLC seri, berarti bagaimana kita menganalisisnya? Nah, di sini kita tahu bahwa pada rangkaian seri, itu arus yang mengalir ke si R, ke si L, dan ke si C itu sama besar ya, sama-sama I. Jadi arusnya sama besar yang melewati R, L, dan C. Tetapi kita ingat pada rangkaian seri tegangannya terbagi guys. Jadi kita punya tegangan R kita sebut sebagai VR, tegangan L kita sebut sebagai VL, dan tegangan C kita sebut sebagai VC. Nah, bagaimana kita menganalisis tegangan VR, VL, VC, dan tegangan total yang diberikan, yaitu adalah V di sini. Nah, kita akan menggunakan konsep diagram fasor guys untuk menganalisis tegangan total. Diagram fasor. Nah, kita gabungkan guys. Kita punya R, kita punya L, kita punya C. Kita gabungkan semuanya guys. Jadi kita punya arus I. Di sini arus I. Kemudian kita punya tegangan ya. Kita punya tegangan di sini, tegangannya adalah VR. Ke atas adalah VL si induktor, dan ke bawah sini adalah VC guys. Nah, VL sama VC itu berada pada sumbu Y ya kan, pada satu sumbu. Berarti kita bisa kurangkan menjadi seperti ini. Misalnya si VL lebih gede, jadi VL minus VC dia ke atas ya. Kemudian ada arus I sama VR. Nah, di sini ada VL minus VC, di sini ada VR, berarti kalau kita menggunakan konsep vektor, resultannya adalah menggunakan konsep ini guys, resultan vektor. Nah, ini disebut sebagai V total ya. Kita resultan semua tegangan yang kita punya. Nah, dengan menggunakan konsep vektor, kita punya V resultan ya. Kita bisa pakai Pitagoras ya guys ya. Ini dan ini ya sisinya. Berarti kita punya akar dari sisi yang pertama VR kuadrat ditambah sisi yang kedua yaitu VL minus VC kuadrat ya, Pitagoras guys. Nah, maka ini adalah rumus untuk menghitung tegangan total pada rangkaian RLC. Nah, disebut sebagai
tegangan total. Nah, VR itu adalah tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, dan VC adalah tegangan pada kapasitor. Nah, kita aplikasikan hukum Ohm ya guys ya untuk melihat hambatan total ya. Kita sudah dapat tegangan total. Arusnya semua sama ya. Berarti kita coba pakai hukum Ohm. V sama dengan I kali tegangan total ya. I kali hambatan total. Hambatan totalnya itu namanya impedansi. Berarti saya ganti jadi I kali Z, yaitu lambang impedansi, sama dengan akar dari VR ya. Pada resistor rumusnya hukum Ohm adalah I kali R kuadrat ditambah VL, rumus hukum Ohm di induktor adalah I kali XL dikurangi pada kapasitor I kali XC kuadrat. Jadi I kali Z sama dengan akar dari, di sini saya punya I kuadrat R kuadrat ditambah, di sini I-nya saya keluarkan menjadi I kuadrat dalam kurung XL kurang XC kuadrat. I kali Z sama dengan akar dari I kuadratnya saya faktorkan menjadi R kuadrat plus XL kurang XC kuadrat. Nah, maka saya punya IZ sama dengan I kuadrat, saya keluarkan jadi I, akar dari R kuadrat plus XL kurang XC kuadrat. Nah, I-nya kita coret, maka kita dapatkan hambatan total, lambangnya adalah Z, sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari hambatan total pada rangkaian RLC. Nah, kita tulis di sini ya. Z ini adalah hambatan total. Nah, nama lainnya itu adalah impedansi, guys ya. Jadi impedansi itu adalah hambatan total pada rangkaian RLC dengan satuan Ohm. Jadi ini adalah rumus untuk tegangan total dan ini adalah rumus untuk hambatan total. Nama lainnya adalah impedansi. Untuk arus yang melalui R, L, dan C dan arus total itu semua sama. Bisa tuliskan di sini aja ya. Jadi I total sama dengan arus yang lewat R, sama dengan arus yang lewat L, sama dengan arus yang lewat C. Nah, ini adalah konsep dari rangkaian RLC seri. Dan kita akan lanjutkan konsep RLC seri pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you.